Jadi teman-teman, dari apa yang sampaikan Mas Akhil tadi, ini kan cerita pengalaman. Satu hal yang hikmah dulu tadi ya, pada saat saya terseok-seok, bukan judul jualannya kalang kabut menyelamatkan diri sendiri, tapi yang saya selamatkan adalah orang yang pernah membantu saya. Walaupun nilainya luar biasa banyaknya, maka aset itu tak serahin, bukan tak jual ya Mas Akhil ya, tak kayak genyo, bu milio, itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saya selamat. Jadi tidak ada hemat, tidak ada saya kepengen kaya atau apa, tetapi saya menjaga hubungan baik, menjaga sesuatu bukan orientasinya supaya saya untung, bukan. Tetapi bagaimana orang yang pernah berbuat sesuatu kepada saya itu tetap baik. Karena tanpa itu, tanpa beliau, orang-orang yang bantu saya dulu, akhirnya juga nggak selamat. Bayangin cara penyelesaian saya bukan amburadul situasi jual cepat murah, enggak saya. Bertahan saya. Tapi dengan ketahanan tadi, bagaimana dihitung monggo Bu, uangnya Ibu di sini, tanahnya ini silakan ambil. Padahal mungkin kalau tak jual, bisa lebih untung dan sebagainya. Tapi itu tidak saya lakukan. Nah itulah saat itu saya lakukan. Dan itu ditiru sekarang oleh Mas Akhil. Kedua juga Mas Akhil, sama. Paling yang saya tadi ngiyang jadi lucu guyu itu, jangan pernah kamu ingin jadi orang pertama. Jadilah orang yang nomor dua. Orang dua itu tapi bisa mengendalikan orang nomor satu. Kalau perlu jadi orang nomor tiga, tapi bisa mengendalikan orang nomor satu. Jauh lebih hebat. Bagaimana kalau perlu jadi orang nomor lima, tapi bisa mengendalikan orang satu. Itu jauh lebih hebat. Akhirnya nggak pernah nampak, tapi bisa mengendalikan semuanya. Nah itulah artinya apa? Supaya kita berpikir jernih. Bagaimana situasi ke depan bisa terbaca. Tetapi kalau kita selalu ingin menonjol diri sendiri, maka saat ini modiar, gitu kan? Modiar itu. Nah inilah yang dilakukan oleh Properti Today yang dibina oleh Mas Akhil. Berapa karyawannya? Merong ratusan nih, ya kan? Bagaimana dia sekarang luar biasa? Ono 280 lokasi, ya kan? Ini kan suatu hal yang luar biasa. Juga pada saat saya menasihati Mas Akhil, walaupun kue suge, aku melihat kapasitas Mas Akhil, nggak tahu ya. Satu saya bilang, Mas Akhil balik aja, brokeran, aku bilang gitu. Ya dilalai manut, padahal dia sudah punya lokasi beberapa tempat jadi developer loh ya. Karena saya feeling Mas Akhil itu pelayan yang baik, menjadi seorang yang ngomongnya wah nek ngomong pop wis lah, kepencet-pencet wis lah nek ngomong. Wis lunyune pol gitu kan. Itu menjadi pelayan yang baik. Dan itu diperlukan dan itu Mas Akhil saya lihat pada saat bareng-bareng kita berkarya itu Makarya itu ya memang dia menjadi marketing yang paling hebat di antara teman-teman yang lain. Dan itulah skill itu yang biasa. Tidak harus kita jadi developer. Lebih baik apa? Jadi broker, orang mikir itu kan, risiko desa imit. Tapi apa? Cash in-nya lebih kenceng. Karena apa? Harus mikir gitu kan. Nah ini tapi apa? Bukan broker-broker biasa. Neng ini ya mau, dia juga iso ngitung gitu kan. Tapi bukan kalau broker ki jual ki ora gelem berarti dia. Ini kira-kira radol. Enggak mau dia asal jual nek kira-kira enggak aman. Karena basisnya apa? Sudah ngerti. Ora iso diblusukke. Kalau kebanyakan broker tapi enggak ngerti ilmu developer, yang terjadi akhirnya malah dolim sama konsumen. Karena belum ada izinnya, belum ada ini. Pernah Mas Akhil nih saya ngomong. Bang, saya dimingi-mingi tuh. Pegang satu top, luar biasa omsetnya, bonusnya gede. Tetapi aku moh. Kenapa mau haram mana? Itu kan ya. Kan pernah itu. Nah ini dilakukan. Artinya apa? Walaupun jadi broker, tetapi bermoral. Kenapa bisa bermoral? Karena ngerti risiko nenek takdel. Engkau aku dolem baru konsumen nih. Artinya walaupun broker, tetapi ngerti ilmu developer. Ngerti rasa dihapusi kan. Samono kok kan batimu. Dol samene ya. Nek samono ra pengen payu. Jadi apa? Kalah karo developer, kalah karo broker. Ayo uji-ujian ayo ngerti. Ada payu kene ngedol samono batimu kok kean. Itulah ilmu broker, tapi ngeluwi developer. Nah, itu kan repot. Jadi kan artinya kita yang merendahkan diri ning iso ngatur developer. Nah, itu Mas Akhil. Broker iso ngatur developer. Nah, itu kan repot kuwi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mas Akhil. Artinya apa? Menjadi pemenang itu tidak harus jadi nomor satu, tapi cukup jadi nomor dua, tapi bisa mengendalikan semuanya. Moga Mas Akhil dilanjut kiat-kiatnya Mas Akhil. Saya tak rodo op dulu ini karena saya sudah janjian.
Monggo dilanjut, dibantu oleh Mas Mulki, karena janjian 9:30 saya Mas Akhil. Tak off sebentar. Oke, Pak Bambang. Monggo Mas Akhil, dilanjut. Oke. Oke, paling saya ingin melanjutkan pengantar sedikit tentang refund spending. Bukan sedikit ya. ini, sampai dengan jam dulu. Oke, Pak Ya, Bambang. tanya jawab dan semuanya monggo dipandu nanti. Oke. Matur nuwun. Jadi sebelum nanti dibuka untuk sesi sharing tanya jawab, teman-teman, dalam kajian ilmu ekonomi disebut sebagai refund spending. Kalau psikolog mengatakan sebagai compulsive buying disorder. Itu ada satu tanda kutip gangguan psikologis di mana orang cenderung membelanjakan secara simultan atas hasrat yang diinginkan. Nah, dalam konteks yang personal, masih dalam tahun, yes, Pak Bambang. Sebelum saya live, saya nggak bisa. Tapi gini, saya sampaikan, saya selalu dalam kata-kata gini, Mas Akhil. Kesempurnaan seseorang karena pernah mengalami kesalahan masa lalu. Dan pelajaran Mas Akhil itu luar biasa banyaknya. Mas Akhil bisa seperti ini, mungkin miliatan yang mereka sudah habiskan untuk belajar ini karena kesalahan. Kalau orang tidak pernah salah, ya mungkin tidak tahu ini. Artinya, tapi yang penting satu, bukan bohong. Kuncinya itu. Semakin banyak Mas Akhil, semakin banyak berbuat Mas Akhil. Seperti saya Mas Akhil. Pasti banyak masalah. Dan ada masa lalu yang jelek di mata orang. Tapi prinsip satu, kita nggak nyuri ya Mas Akhil. Intinya kayak gitu. Kalau sampai nyuri, ya itu dosa kita. Kalau sampai merasa dicuri atau dikurangi atau Mas merasa merugikan, tolong hubungi Mas Akhil, hubungi saya. Ya, akan kita selesaikan dengan baik. Itu bukan nikmat kami, nikmat Mas Akhil. Ini penting nih. Karena kalau kita melihat masa lalu, adanya kebaikan atau penyempurnaan diri karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Tanpa ada salah, kita nggak tahu hari ini. Yang penting orang selamat hanya satu, karena kita jujur dan tidak nyuri. Jadi ini garis besar untuk teman-teman, karena dari aneka ragam, ya, supaya cara berpikirnya sama. Ini yang harus penting didasari oleh kita. Sama, kadang-kadang saya Mas Akhil, nek tampil itu, Bambang Bian wis tau ngene karo aku, gitu kan. Ya gak apa-apa, ya penting aku udah nyolong. Nah, aku salah, ya tolong aku diadani dan itu. Tapi saya tak maju terus saja Mas Akhil. Artinya ini hal-hal yang harus kita pahami. Kalau teman-teman ingin berjuang, ayo berjuang. Jangan takut. Ya, yang penting nawaitunya adalah menebar kebaikan pada kita semuanya. Itu Mas Akhil. Monggo dilanjut Mas Akhil. Matur nuwun Mas Akhil. Oke Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Jadi, terus ngaten Bapak Ibu semua, saya meyakini ada satu catatan pengalaman dari riset juga dari banyak hal yang kita pelajari. Kata kuncinya adalah siapa yang bisa memanfaatkan refund spending setelah krisis ini berlalu. Apa yang kita kerjakan hari ini apakah mengarah ke sana? Ada 12 slide yang silakan Mas panitia untuk ditampilkan di situ. Ekonomi, compulsive buying disorder itu term psikologi. Pada sesuatu yang kategorinya klinis itu disebut sebagai shopaholic. Ada saja ketika situasi tertentu pulih dari krisis, itu orang tiba-tiba begitu berhasratnya membelanjakan uangnya. Yang kita maksud tentu saja ini pada level kelas menengah, agak cenderung ke atas, yang punya kecenderungan untuk mampu berinvestasi. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, apa yang dikerjakan oleh Mas Akhil dalam situasi sekarang? Yang saya kerjakan seluruh staf, 47 orang, belajar menulis online. Yang ngajar Mas Iqbal Aji Daryono, kolumnisnya Detik. Enggak jualan? Enggak. Apalagi yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membelanjakan kurang lebih kalau divaluasi sekitar 1,6 miliar untuk merancang tools digital marketing. Bukan tool digital marketing sebagaimana yang beredar di Facebook. Kalau itu kan ya saya tidak komentar. Saya tidak paham. Yang ketiga, Anda boleh cek iklannya dari KPTI. Tidak ada yang isinya jualan. Siapa saja yang hari ini masih menyarankan orang untuk berjualan pada kondisi tertentu, tampak di dalamnya ketidakmatangan. Tampak di dalamnya ketiadaan
pengalaman. Karena dalam situasi psikologis orang tertekan, ketika kita melakukan penetrasi pasar yang berlebihan, yang muncul adalah resistensi. Kalau ditanya lagi, apa yang kemudian dilakukan dengan soft selling itu menghasilkan masih 40 unit penjualan dalam 2 bulan berturut-turut, dalam situasi seperti sekarang. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja kalau bisa diangkat sebagai diskursus, monggo apa saja yang bisa saya sampaikan, saya akan sampaikan. Kalau itu memang betul-betul bagian dari yang kita tekuni dan kita kerjakan dalam kurun waktu sehari-hari. Mas moderator, silahkan. Tentu ini lebih menarik kalau berdiskusi saja. Monggo, saya bersiap untuk mendengarkan feedback dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Diperlihatkan Mas, ininya Mas. Monggo sambil silakan kalau ada yang mau tanya. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung angkat raise hand. Ada fitur raise hand di Zoom atau langsung chat di kolom box, komen, kolom chat, bisa nanti akan saya buka mic-nya. Ya Mas, di next Mas. Oke. Diperlihatkan sebentar aja. Ini ada pertanyaan dari Mas MS Medan. Jadi pada masa pandemi ini digunakan untuk belajar ya Mas sama sekali dan tidak jualan. Pertanyaannya dari Pak MS Medan, Mas Akil. Apa itu? Ya Mas. Jadi properti itu di saat ini tuh di masa pandemi ini tuh full digunakan untuk belajar dan sama sekali tidak jualan gitu ya. Kita jualan Mas, tetapi dengan gaya yang soft selling. Jadi kalau di publik itu banyak yang ngomong tentang copywriting, sakjane copywriting apa to sakjane iki sing dikarepke iki. Copywriting itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada yang kategorinya hard selling, ada yang sesuatu yang sifatnya kategorinya gitu kan ya. Ada yang hard selling, ada yang soft selling. Saya memilih yang kedua. Yang kemudian dikerjakan adalah mengolah database lama. Selebihnya semuanya belajar menulis. Padahal saya bisa nulis. Belajar menulis, belajar public speaking lewat online, dan mereview keuangan. Kira-kira itu. Monggo. Ini ada yang request, bisa dijelaskan slide-nya Mas gitu. Gimana Mas Akil? Apa saya ulang slide-nya dari awal ya Mas? Ya, kira-kira gitu. Lihatlah bentang panjang siklus bisnis, lihatlah ulang competitiveness organisasi Anda. Jadi pada poin kedua itu kan, ya itu Mas. Jangan digeser lagi Mas, yang tadi Mas. Oh. Yang ini Mas? Ya. Dalam apa yang saya pahami, competitiveness itu kan urusannya kalau praktis kan ada 3 saja ya. 1, kemampuan menghadirkan produk. Kita tahu nggak sebagai pengusaha properti, dalam 1,5 tahun ke depan, kira-kira produk apa? FLPP kah? Rumah siap bangun kaplingan kah? Tanah kapling kah? Properti komersial dalam catatan tertentu kah? Atau bahkan high-rise building misalnya. Competitiveness organisasi kita dalam konteks kemampuan menghadirkan produk, ini perlu riset, ini perlu bertanya kepada banyak orang, ini perlu membuka catatan yang kita miliki secara empiris, dan ini tentu saja mesti kita sadari tidak mudah. Artinya butuh waktu yang cukup untuk merisetnya tanpa harus buru-buru. Yang kedua adalah competitiveness dalam soal menjual produk. Satu paket dengan kemampuan mendeliver.
penyakitnya developer pasti tidak jauh dari sana. Mampu jualan tapi tidak mampu melakukan serah terima. Kalau dalam konteks rumah siap bangun. Mampu jualan apartemen tapi tidak pernah mampu bisa menuntaskan secara keseluruhan. Di luar pelaku yang besar. Itu adalah competitiveness. Kemudian yang ketiga, apakah kita dalam situasi sekarang ini punya keberanian untuk meraup dukungan modal, tidak untuk hari ini, tetapi untuk 3 tahun fiskal yang prospektusnya kita rancang. Maksud saya competitiveness adalah soal 3 itu. Kemampuan menghadirkan produk. Kalau produknya ada, produk yang disukai oleh pasar, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kita mampu menjualnya atau tidak? Kalau kita yakin mampu menjualnya, maka soal yang berikutnya tentu saja tinggal urusan bagaimana meraup dukungan modal. Ini kalau pengandainya adalah organisasi, berarti ada human capital di sana. Ini berarti sepaket dengan satu sistem kerja sederhana yang dimiliki. Include di dalamnya ada infrastruktur kerja yang mendukung pada pencapaian yang bertarget tertentu dari parameter omset persediaan yang kemudian kita rancang dalam forecast keuangan. Jadi competitiveness dalam bahasa yang sederhana ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah platform bisnis jangka menengah. Kita tahu kejar-kejaran antara apakah 30-40% komponen tanah, lalu berikutnya 30 atau 40% komponen konstruksi, berikutnya katakanlah sebagai gross profit, begitu kan ya, di dalam pengelolaan proyek. Kita tahu, kalau kita terbiasa merancang forecast keuangan dalam 16 kategori yang sangat detail, 16 kategorinya saya yakin teman-teman juga sudah familiar, ya untuk gaji, untuk tanah, untuk konstruksi, untuk legal, untuk marketing, kemudian untuk belanja modal, untuk investasi dan seterusnya. Selalu layernya paling banter perusahaan developer itu mampu merancang hanya dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan. Artinya saya mau katakan kalau developer tidak berjualan 4 sampai 6 bulan, nggak usah nunggu corona, rata-rata pada skala-skala menengah ke bawah biasanya tumbang. Nah, platform bisnisnya tidak dirancang ke sana. Karena situasinya orang-orang mengatakan sebagai new normal. Berarti memiliki catatan evaluatif keuangan itu kunci pertama keluar dari krisis. Yang kedua, memotret organisasi kita pada competitiveness yang didelegasikan pada level staff atau kita sebagai pemiliknya. Ini juga topik-topik yang harusnya menggugah. Tidak melulu soal secepat mungkin jualan. Tidak melulu soal mendeklar kami mampu berjualan di masa krisis. Lek guyonane, aduh, jualan yang macam apa sih? Kalau jualanmu tergantung bank, jualan seperti apa sih kalau pelunasannya nunggu konstruksi? Jualan seperti apa sih kalau di dalamnya HPP-nya bahkan hanya selisih 18% dan itu adalah harga jualmu? Saya kira topik-topik semacam ini yang saya katakan tadi di depan bukan semata-mata soal pengandaian ilustratif dari kecerdasan intelektual, lebih kepada bagaimana kita merefleksikan pengalaman orang lain kemudian dirujuk sebagai exit plan bisnis di dalam menghadapi situasi krisis. Dan durasi waktunya saya memilih 36 bulan. Jadi mentas dari krisis ini platformnya adalah untuk ukuran waktu 36 bulan, bukan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Siapa yang tergesa-gesa untuk segera mentas dari krisis, maka seperti film-film Hollywood itu terhisap oleh krisis yang lebih dalam. Bahasa joroknya kalau Anda buru-buru ngambil uang panas, apakah itu kartu kredit, apakah itu pinjaman yang berbunga tinggi, ataukah segala sesuatunya yang mengambil satu langkah nekat, langkah kuda yang nekat, biasanya justru memperkecil probabilitas untuk selamat. Lanjut, Mas. Oke, Mas. Next. Alhamdulillah ini ada, next. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya, Mas. Ada pertanyaan ini dari Pak Yono. Pak Yono ini, kami tidak punya tim marketing. Mohon saran untuk menanganinya, apakah kita perlu bentuk internal marketing in-house atau cukup diserahkan kepada agen? Matur nuwun. Oke, monggo Pak, kalau soal itu ya, karena marketing ini kan sesuatu kan ya, karakteristik perusahaan beda-beda satu sama lain. Jadi satu ada karakteristik bisnis, yang kedua ada karakteristik perusahaan. Yang ketiga ada soal kemampuan menghadirkan backup modal tambahan. Tetapi catatan saya, rata-rata developer kecil di bawah 25 miliar belanja perolehan lahannya,
bukan omset persediaan loh nggih. Ini biasanya punya persoalan yang sangat serius terhadap marketing. Padahal kalau marketingnya tidak bekerja dengan baik, otomatis forecast keuangannya terganggu. Padahal lagi pada aspek yang lainnya, mempercayakan kepada tim marketing affiliate itu juga bukan perkara mudah, karena tentu saja broker itu interestnya kepada asal closing, entah produk kita atau produk yang lain. Lugasnya begini, saya pernah di developer yang produk saya ditangani oleh orang lain. Iklan online itu, mana yang interestnya konsumen tinggi pada produk tertentu, bisa jadi produk kita yang digunakan untuk iklan brokernya, tetapi di-closingkan di tempat lain. Kenapa? Karena fee-nya lebih banyak di tempat lain. Itu satu catatan tersendiri. Yang kedua, membangun tim in-house itu juga bukan perkara yang mudah. Satu, costly, dua, waktunya tidak pendek. Kemudian yang ketiga, soal-soal yang berkaitan dengan target ini kadang-kadang tidak bisa menunggu. Jadi saya tidak punya jawaban kecuali memahami dulu karakteristik korporasinya seperti apa, kemudian karakteristik produknya yang dimaksud itu apa, pada size berapa. Jadi saya bukan tipikal orang yang begitu gampang menyenangkan orang kalau ditanya itu, tidak. Segala sesuatunya pasti harus sesuatu yang saya simak dengan dalam, datanya seperti apa, baru pada treatment. Tapi kalau sekedar diskusi kira-kira mekaten. Kalau ditanya kepada saya, tim kerja kami 230 orang, dan semuanya bisa dikatakan itu kategori marketing semua. Ada kesabaran di sana. Kenapa? Karena merancangnya goal perusahaan ini dikunci pada level 6 tahun, separuhnya 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun mengandalkan tim kerja yang lain, mengandalkan tim kerja broker itu menurut saya cukup riskan. Kecuali memang ada pertautan kontraktual, ada satu chemistry yang dibangun, ada satu complementary team, yang satu ahli produksi, yang satu ahli dealing lahan, yang satu lebih banyak kemampuannya di soal-soal melayani konsumen. Kira-kira gitu, Mas moderator. Monggo. Kasih kesempatan ada yang ngomong dong, Mas. Pak Akil, salam kenal Pak. Iya, monggo. Tadi jenengan kan bilang jadi nomor 2 gitu, tapi sebenarnya juga punya apa bisnis juga di punya proyek beberapa titik. Nah, itu ngaturnya gimana ya? Soalnya saya juga jadi tertarik tuh. Ilmunya ini nggak orang sembarangan. Mau jadi nomor 2 tapi juga punya bisnis sendiri, itu ngatur dan ngelolanya gimana Mas? Nyusul Mas. Satu nomor Mas. Mas ditutup aja Mas slide-nya Mas, kita perlihatkan teman-teman saja. Nggih. Kepareng matur Pak, saya punya kantor di Depok bersama teman-teman di Depok itu dari tahun 2011. Pun di Bekasi. Di Jogja juga. Tetapi sampai tahun 2019 kalau ditanya orang, apa pekerjaanmu? Broker. Kalau penjenengan ketepatan punya proyek di beberapa kota yang saya sebut tadi, insya Allah tidak akan mudah itu bisa memenangi trafficnya OLX atau rumahdijual.com atau 123.com dan seterusnya. Tidak satu pun jejak iklan kami dalam 6 tahun ke belakang bisa ditemukan ada tulisan Property Today maupun KPTI. Pada konteks ini maknanya adalah menjauhi popularitas. Yang kedua, mengambil keleluasaan pada ruang-ruang yang sepi. Itu dalam bahasa lugas ngaten Pak, saya bisa nulis punya 12 naskah buku. Saya jamin bukunya baik, wong saya bisa nulis. Wong saya nulis aja bisa, masa cuma nulis buku properti enggak bisa. Tapi apakah ada orang yang kenal sama saya? Enggak ada. Kalau toh kenal sama saya, pasti kesannya arogan. Beban yang luar biasa kalau dalam diminta oleh Pak Bambang untuk ngajar. Itu saya dari rumah sudah niati. Saya harus ngomong yang sarkas, saya harus ngomong yang kuasar, saya harus ngomong yang tidak enak. Semata-mata apa? Karena saya begitu takutnya popularitas itu menghampiri. Jadi kalau ngomong di forum, kewenceng, gak enak, dan seterusnya. Menyadari betapa tanggung jawab itu tidak mudah. Nulis buku gampang, popularitas lewat medsos itu mudah sekali. Nggak sampai habis 500 juta pasti populer. Wong tampang saya nggak jelek-jelek amat. Kalau misalkan guyang-guyu karena dalil-dalil gitu kan menyenangkan ya Pak. Iya. Saya pilih. Jadi
ada dalam satu situasi tidak dikenal, pada 6 tahun pertama itu sangat menentukan. Kebalik dari asumsi orang. Digital marketing yang sekarang populer, saya tidak menemukan lebih dari 5 jari yang betul-betul ahli. Dalam konteks yang non-retail di properti. Guyonannya anak sekarang tidak semudah itu, Ferguson. Bukan soal Instagram cuma tampil, enggak, sama sekali enggak. Kalau di sini ada Pak Kinkin tahu bagaimana konten itu secara serius disiapkan. Tetapi apakah itu topik menarik bagi teman-teman milenial? Apakah di publik itu sesuatu yang ada harganya? Tidak. Tapi bicara tentang target penjualan, kalau popularitas itu artinya adalah kedangkalan pada jumlah, itu yang saya maksud dengan tidak bersedia ngalah menjadi orang nomor 2. Katen Pak kira-kira jawaban saya yang buletnya. Enggak. Nuhun, Pak. Guyonannya gini loh Pak. Saya punya akun adalah kalau ratusan ribu. Enggak. Kalau itu saya gunakan untuk mendorong popularitas branding personal saya. Tidak akan ada musuhnya itu, wong punya akun 100 ribu. Head to head dengan tokoh marketing digital yang paling terkenal sekalipun di publik. Ayo, Pak lawannya. Tapi apakah itu kebutuhan? Tidak. Konversi bisnis tidak membutuhkan popularitas itu. Karena kenapa? Skala usaha kita kecil. Yang penting adalah produknya baik, harganya terjangkau, legal aspeknya aman. Dan ini tidak ada hubungannya dengan popularitas. Jadi popularitas sebagai sesuatu yang kadang dipahami secara keliru pada konotasi makin terkenal, makin bisnisnya jalan, itu bukan karakteristik bisnis properti. Retail, ya. Selain properti, nggih. Jadi gampang ditenanya. Makin terkenal orang berbisnis properti, insya Allah bukan berbisnis properti betulan.